Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana kabar kita? Saya berharap kita semua dapat menjalani hari-hari kehidupan kita dengan tetap percaya dan bersandar pada Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin kita sepakat bahwa menciptakan sebuah kehidupan yang harmonis dan damai itu tidak mudah. Tinggal dengan keluarga sendiri saja, kita butuh sebuah proses adaptasi untuk bisa menciptakan sebuah keharmonisan dan kedamaian. Apalagi jika kita berelasi dengan banyak orang. Saudara, tentu ini lebih tidak mudah lagi. Akan tetapi saudara-saudara, tidak mudah bukan berarti tidak bisa atau mustahil. Karena itulah Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 3 ayat 8-12 yang merupakan bacaan leksionari kita hari ini memberikan kepada kita semangat sekaligus pengingat bagaimana pentingnya memiliki sikap-sikap yang demikian untuk menciptakan atau menghadirkan sebuah keharmonisan dalam kedamaian atau shalom. Saudara, Petrus memberikan petunjuk-petunjuk ini untuk dilakukan, baik antar keluarga, apakah itu keluarga kecil kita, ataupun sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, maka kita perlu menerapkan prinsip atau sikap yang demikian. Bahkan juga terhadap orang lain, mereka yang mungkin menganiaya dan berbuat jahat kepada kita. Petrus juga memberikan kepada kita satu petunjuk sekaligus semangat untuk bisa melakukannya. Saudara, sebagai keluarga, maka kita harus melakukan prinsip kasih yang tercermin dalam sikap seia sekata, yaitu satu pikiran dan harmonis. Lalu seperasaan, yang berarti kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Lalu mengasihi saudara-saudara, penyayang, yang berarti lemah lembut, ramah, berbelas kasih, serta rendah hati, yaitu tidak menganggap diri kita lebih baik atau lebih terhormat dibandingkan orang lain. Saudara, jika semuanya ini terjadi, jika semuanya ini bisa kita lakukan, maka situasi sulit yang kita hadapi di luar, maka kita percaya kita akan mampu menghadapinya, sebab kita tidak merasa seorang diri. Kita tahu dan kita merasakan bahwa kehadiran saudara seiman itu menjadi penopang dan penguat di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menganiaya dan berbuat jahat terhadap kita? Petrus mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wah saudara, bagian ini adalah bagian yang tidak mudah untuk dilakukan. Saudara, terlebih pada waktu itu, situasi orang-orang percaya atau orang Kristen pada waktu itu, mereka ada dalam situasi dianiaya oleh mereka, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Yesus. Tapi Petrus hadir melalui surat ini memberikan semangat, memberikan dorongan, bagaimanapun situasi hidup yang sedang mereka hadapi, maka mereka harus hidup di dalam atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Petrus berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk mencintai hidup yang seturut dengan kehendak Bapa di sorga, yaitu hidup dalam kasih, perdamaian, kesetiaan, kesehatian, dan sifat-sifat lain yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan teladankan kepada kita. Saudara, orang yang mampu mencintai hidup dengan jalan Tuhan, maka dialah yang akan melihat dan menikmati hari baik itu. Dan ingatlah, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, mari kita menjadi pribadi yang menghadirkan shalom, damai, di mana saja kita berada. Di tengah-tengah komunitas apapun kita ada, mari kita menjadi pribadi yang menghadirkan shalom, kedamaian itu. Jika shalom, damai itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, saudara, maka kita tidak perlu takut dengan perbedaan. Justru dalam perbedaan itulah kita dipanggil untuk menghadirkan shalom. Terlebih ketika kehidupan kita atau hidup kita mengalami hal-hal yang buruk akibat perlakuan orang lain. Saudara, inilah panggilan kita. Kita hadir untuk menghadirkan shalom itu. Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan pasti menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dan hidup kami adalah hidup yang akan menikmati kebaikan dan rahmat Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami supaya hidup kami boleh menciptakan, menghadirkan kedamaian dimanapun kami berada, dalam situasi apapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.